Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan Allah Ta'ala bertemu kembali. Pertemuan yang pertama di tahun ajaran baru, Bu Alfi akan menyampaikan tentang sistem reproduksi manusia dan gangguannya. Dengan KD atau kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikatornya ada 3.11 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguannya. 3.12 menghubungkan gangguan sistem reproduksi pada manusia dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatannya. Pada materi ini ada 3 subbab: sistem reproduksi manusia, gangguan sistem reproduksi manusia, penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan sistem reproduksi manusia. Jadi kompetensi yang akan Bu Alfi sampaikan di sini mengenai menghubungkan sistem reproduksi dengan gangguan. Dengan indikator yang Bu Alfi sudah jelaskan tadi ada 2. Jadi menghubungkan sistem reproduksi dengan gangguannya. Kemudian yang kedua menghubungkan gangguan sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan. Intinya, setelah kalian belajar ini, kalian paham bahwa kalian mempunyai organ yang sangat vital. Bila kalian tidak jaga dengan sebaik mungkin, pasti akan mengganggu kesehatan sistem reproduksi. Paham ya anak-anak? Sekarang Bu Alfi lanjutkan sistem reproduksi manusia. Reproduksi atau perkembangbiakan manusia berlangsung secara seksual atau generatif. Kalian sudah pernah belajar mengenai reproduksi di MI, bahwa reproduksi itu ada 2. Dibedakan menjadi 2, generatif dan vegetatif. Manusia secara generatif, yaitu secara seksual yang melibatkan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Beda dengan tumbuhan, ya. Dan hewan tertentu. Pembuahan berlangsung di dalam. Jadi pembuahan atau fertilitas terjadi di dalam tubuh. Setelah terjadi pembuahan, maka terbentuklah zigot. Tumbuh kembang zigot berlangsung di dalam tubuh juga. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah pembuahan atau pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sperma dengan ovum. Sel kelamin atau gamet. Jadi tubuh manusia, tubuh makhluk hidup itu tersusun atas sel-sel, banyak sekali sel. Pada manusia, sel-sel penyusun tubuh manusia itu dan hewan makhluk hidup lainnya itu memiliki kromosom yang ganda, memiliki kromosom ganda kecuali sel kelamin. Jadi seluruh bagian tubuh terdiri atas sel-sel yang memiliki kromosom ganda kecuali sel kelamin memiliki kromosom tunggal yang disebut haploid atau dilambangkan dengan N. Kalau diploid yang ganda tadi lambangnya adalah 2N. Kita awali dengan organ sistem reproduksi perempuan. Seperti apa organ sistem reproduksi perempuan? Ini gambaran secara 2 dimensi. Tubuh kalau dilihat secara utuh dibandingkan dengan organ reproduksinya, maka organ ini adalah menempati bagian kecil dari seluruh tubuh kita, tapi bisa menghasilkan janin yang relatif besar. Ini gambaran 2 dimensi, ini gambaran 3 dimensi. Terdiri atas sepasang ovarium atau kantong telur. Ini ovarium ini bertugas memproduksi sel telur atau ovum. Sel telur atau ovum ini diproduksi dalam periode 28 hari. Satu sel telur hanya diproduksi
Dalam satu periode 28 hari, wanita hanya menghasilkan satu sel telur. Meskipun dia memiliki sepasang ovarium, tapi hanya menghasilkan satu sel telur selama 28 hari. Oviduct atau tuba Fallopi ini tabung atau pipa penghubung menuju uterus. Juga tempat terjadinya fertilisasi, pertemuan sel sperma dan sel telur. Uterus atau rahim, tempat tumbuh kembang embrio. Ada ini uterus. Di dalamnya ada rongga. Serviks, ini serviks penghubung uterus dengan vagina. Ini vagina. Vagina itu apa? Saluran keluarnya bagi janin yang lahir. Jadi sel telur atau ovum ini setelah masak dia akan lepas seperti buah. Bila masak buah mangga gitu ya, kalau masak dia akan lepas dari tangkainya. Sama seperti ovum, dia akan lepas dari ovarium, ditangkap oleh febria. Ini lihat febria atau rambut-rambut yang terdapat pada oviduct. Sel telur ini akan bergerak. Dia akan menunggu sperma di sini. Kalau di sini tidak ada sperma, maka tidak terjadi fertilisasi. Kalau tidak terjadi fertilisasi, maka sel telur juga tetap akan bergerak. Dia akan di uterus. Di uterus ini dia akan rusak dan hilang. Tapi apabila di sini terjadi pembuahan bertemu dengan sperma, maka dia akan dua sel tadi yang menyatu ini membentuk zigot. Zigotnya ini tumbuh kembang sambil bergerak menuju uterus. Ketika ovarium ini bekerja, maka dalam bekerja ini disupport itu diapakan ya? Dipicu produktivitas dari sel telur ini, produktivitas dari ovarium ini dipicu oleh hormon kesuburan wanita. Nanti kalian akan belajar mengenai hormon kesuburan wanita. Tanpa hormon tersebut, maka ovarium tidak bisa memproduksi sel telur. Jadi ketika ovarium ini mulai aktif berproduksi, maka dinding sel ini juga akan menebal. Dinding sel ini semua dinding sel akan dinding rahim akan menebal. Bila tidak ada pembuahan, sel telurnya rusak dan musnah, maka dinding rahim yang menebal tadi akan meluruh menjadi menstruasi. Seperti apa gambaran menstruasi? Jadi ketika baleh, maka sistem reproduksi siap bekerja. Ini dinding rahim yang menebal. Ketika sel telur di sini rusak, tidak dibuahi dan rusak, maka terjadi peluruhan dinding rahim atau uterus, keluar darah melalui vagina. Periode menstruasi. Jadi produksi sel telur itu membutuhkan periodenya adalah 28 hari. Hari pertama sampai hari ke-8 menstruasi. Hari ke-9 ke-10 produksi sel telur, ya, ovarium mulai memproduksi sel telur. Ini sel telurnya sangat kecil. Diikuti dengan
penebalan